Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan, saudara-saudaraku, akademisi, para pegawai Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah, Mata'ala bitul hayati, mbak-mbak, ibu-ibu yang berhadir pada kesempatan kali ini, semoga kita baik yang berada di dalam majelis ini maupun yang belum sempat hadir di majelis ini senantiasa dalam rahmat dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Tuan Dr. Andus Sukri Sitompul MPD telah memberi kesempatan kepada saya melalui Pak Rektor. Tadi saya berbincang dengan Pak Rektor di bawah. Semua kehormatan ini sebetulnya adalah situasi kebetulan. Kebetulan baru kemarin saya datang dari Jakarta dan saya bertelepon, berkomunikasi dengan Tuan Sukri. Kemudian diberi kesempatan untuk memberikan tausiah pada majelis yang terhormat ini. Saudara-saudara sekalian, saya tanya sama Tuan Sukri apa judulnya. Yang sudah dirancang judulnya tadinya itu adalah Ramadan Bulan Berbagi. Saya bilang yang mau dibagi apa? Kan gitu kan? Bagi zakat atau bagi duit, gitu kan? Nah, saya tidak mau kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Tuan Sukri, kalau saya dipersembahkan untuk menyampaikan tausiah atau apapun namanya, tolong dirubah judulnya. Karena saya tidak mau, bagilah ke sana, bagilah ke sini, tolong kirim sana, kirim sini zakat, banyakkan THR para karyawan UMN. Sementara saya nggak pernah ngasih kan? Itu saya beban bagi saya. Nah, artinya begitulah saya. Jadi oleh karena itu hari ini, kesempatan ini saya hanya menawarkan sebuah pemikiran, ya. Sebuah pemikiran dalam konstelasi keumatan, keislaman pada saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara kalian, ini live ya, live. Saya senang live. Ya. Saya senang live. Ada hal yang mendasar, yang sangat fundamental, situasi kondisi yang dihadapi umat Islam saat ini. Kalau soal banyaknya kampus, banyaknya SMA, aliyah, apapun juga tingkatan pendidikan itu menjamur di Indonesia. Menjamur. Bangsal-bangsal mobil pun jadi sekolahan sekarang ini. Banyak betul. Ya, banyak betul. Yang nggak cukup syarat jadi universitas pun bisa jadi universitas. Dan itu saya tahu. Bayangkan itu. Artinya apa? Begitulah mudahnya kita untuk mengelola sebuah ilmu pengetahuan. Tetapi pada satu titik di mana orang-orang yang menjamur berbagai macam tingkat disiplin ilmu pengetahuan yang sudah lulus, yang sudah diwisuda, menemui satu hambatan. Di antaranya ya, kemampuan mengambil peluang
Ya, kemampuan mengambil peluang dalam situasi kondisi yang ada, disinilah kelemahan kita. Kemampuan kita tidak ada. Dalam artian untuk melakukan kompetisi dalam situasi, kalau Waslia bilang zaman berzaman, kurang. Anda tahu situasi perekonomian sekarang bergeser pada nirlaba, tidak lagi pada perusahaan-perusahaan besar. Anda tamat sekarang ini mendaftar atau melamar untuk di suatu perusahaan, tidak akan ada yang menerima Anda. Kenapa? Karena situasi ekonomi, situasi global ekonomi, loss global, megap. Ya, nanti perhatikan di mana ujungnya pertarungan Islam dengan non-Islam. Analisis ini, di mana nanti ranju-ranju, di mana jurang yang sudah dihadapi umat Islam. Perhatikan baik-baik. Ya. Semacam ini, para alumni-alumni, lulusan-lulusan universitas yang dilabelisasi dengan Islam, WISU, UMN, Al-Wasliyah, apalagi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, kemampuan berkompetisi dengan tanda kutip sangat jauh. Kenapa? Karena kita berpikir yang selama ini, pokoknya yang pertama ini ya, yang terkooptasi dalam pemikiran kita, orang tua memasukkan anak, yang penting agama tuh kau pegang nak. Belajar kau di MN tuh, lulus kau, elok-elok akhlak kau. Itu sajalah. Nah, kalau yang perempuan, nanti dilamar kau, mahar kau tinggi lah itu, begitulah itu, pinangan kau tinggi lah itu, gitu. Tetapi kita tidak pernah bagaimana mempersiapkan generasi Islam ini siap tanding. Begini tandasnya, Bapak Ibu sekalian, nanti sore lihat, ya. Lihat di depan UMN, dari ujung UMN sini aja, dari depan gerbang sampai ke ujung sana. Kemampuan tarung mengelola situasi ekonomi pandemik yang sekarang ini kayak apa? Paling yang dijual pecal aja. Oncom, apa namanya sini? Lemper. Ya. Perhatikan nanti itu. Untuk bergeser dari gang sini ke jalan raya sudah nggak punya kemampuan apa-apa. Tidak punya daya kompetitif. Anda pergi ke Kesawan, pergi sekarang sore ke Kesawan sana, yang memegang, yang mengelola perdagangan itu anak-anak kita orang Islam. Tapi yang memproduksinya siapa? Pernah dianalisa dari kampus UMN? Pernah nggak turun ke sana survei, analisa? Sehingga saya melihat kemarin anak GPA di sana itu sholat pula orang tuh di Kesawan tuh kan, di jalan tuh. Nah, sholat. Yang harus kita kejar itu kompetisi ekonomi. Kalau kita kaitkan pandemik sekarang ini, kita belum tahu kapan berakhir. Kita belum tahu kapan pandemik ini berakhir. Jangan-jangan sebentar lagi yang punya sawah pun terjual sawahnya untuk membiayai anaknya. Benar Pak? Serius ini. Serius ini. Nah, fenomena apa yang terjadi sekarang ini? Kalau situasi kondisi ini terkooptasi 1-2 tahun lagi, maka akademisi Islam nol, tidak akan berperan dan berfungsi di Republik Indonesia. Percaya Anda hanya bisa menenteng selembar kertas yang disebut Universitas Muslim Nusantara. Tapi nonsen, tidak ada gunanya apapun juga. Apa artinya Pak Mulkan? Inna fi zalika la'ibratun liulil albab. Kondisi, situasi yang terjadi saat ini harus menjadikan cambuk bagi kalian untuk berpikir ke depan.
bisa kemungkinan besar menambah metode untuk memompa para mahasiswa kita, untuk mengarahkan para mahasiswa kita bagaimana supaya siap bertarung dan kompetitif. Anda tahu Jerman, Inggris, bahkan Amerika di dalam bulan suci Ramadan ini, khususan umat Islam yang notabene bahkan orientalis, di dalam analisa kita itu 90, sekian persen dahsyatnya mereka itu mendalami, mempelajari Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena ilmu eksakta mereka sudah siap. Tapi untuk membrandingnya ini harus dikombin dengan ilmu keislaman. Dan memang itulah namanya, Rasul sudah mengatakan, ya, Islam itu seperti makanan hidangan yang ada di atas meja, indah, siapapun selera menengoknya, nafsu melihatnya. Tapi kita berkutat pada waktu-waktu dekade dulu sebelum datang pandemik ini, ya begitulah mengarahkan anak-anak kita ke pesantren. Tidak salah, ke pesantren Anda itu tidak salah. Tapi saya juga sebagai pengawas pesantren tahfiz Quran, Yayasan Jenderal Abdul Haris Nasution di Tembung, 15 hektar kita kelola di sana. Saya sudah harus mengkombinasikan, saya bilang Al-Quran dengan eksaksa. Kalau dia bicara besi, dia harus tahu ada dia dalam Al-Quran ayat-ayat besi. Kamu gitu? Ini kan selama ini kan tidak begitu. Ini memerlukan apa yang saya sampaikan ini memerlukan memang karena lompat-lompatan saya sampaikan ini karena saya membatasi waktu ini ya. Tapi yang ingin saya katakan Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, yang dihormati, situasi kondisi kita pada saat ini memerlukan ekstra keras ya untuk mengembalikan, merajut hal-hal yang mungkin mulai hampir putus. Ada lagi rasanya adik-adik kalau salaman sekarang bermakna begitu. Gua tanya, saya tanya serius ini, ada nggak rasanya gitu? Hah? Nggak ada. Salam begini. Begitu saya jumpa sama ini, saya sudah angkat tinju ke muka kawan. Hah? Dan saya selalu sekali menepis tangan orang. Selalu. Ada salah seorang profesor saya tepis tangannya di mall Medan sana itu. Nggak taunya alumni Al-Wasliyah. Saya orang Wasliyah apa? Kalau Wasliyah kau jangan kau begitu cara salamannya. Gini. Pernah pula lagi populer kaki main. Betul? Iya kan? Tahu Anda ini metodologi orang ingin mempreteli Islam. Terlalu curiga Pak Mula. Kita kaji secara dalam. Apa hubungan pandemik? Apa hubungan pandemik dengan kalau kita bersalaman atau dengan tidak bersalaman? Tidak ada. Bahkan kalau kita kaji, urusan salam itulah urusan keselamatan. Di situ penuh doa, penuh rahmat, penuh ampunan. La islama illa bil jamaah. Enggak ada itu Islam itu kalau kita tidak membangun jamaah. Wala jamaah illa bil imarah. Enggak ada persatuan itu kalau tidak ada sosok figur pemimpin. Kausaus sail. Seperti buih yang bertebaran di atas lautan. Paham ya? Karena saya disertasi saya untuk S2 politik Islam. Tapi kalau disertasi yang ketiga S3 sekarang, saya bilang pemerintahan. Ilmu pemerintahan. Itu. Jadi ini sengaja dipangkas. Kata orang dibongsai. Tumbuh subur Islam itu hebat. Jadi kita sepanjang hanya puas saja, begitu tamat dilantik lah sudah jadi sarjana udah mengenggol-enggol lah begitu, sudahlah, sudah hebat lah rasa itu kan. Tapi pekerjaan yang harus dikerjakan untuk menyelamatkan Islam itu tidak terjangkau.
Nah, ini saya berharap kepada kita semua, dan saya tidak tahu Allah dah menghantarkan saya di dalam majelis ini karena saya itu tidak bermimpi. Ya. Tidak bermimpi saya. Kemarin saya di sweep di airport di Cengkareng sana itu sampai ke tenggorokan ini ditusuk begitu kan. Saya tunggu-tunggu hasilnya ada 2 jam. Saya pikir nggak jadi juga berangkat saya kan. Tapi katanya lolos gitu kan. Bayar 200.000. Entah berapa lama lagi nih yang situasi begini nih. Nah, tak ketahuan duit kita habis begitu saja. Nah, inilah barangkali Tuan Sukri yang bisa, saya hanya bisa mengajak berpikir. Ya, saya tidak menawarkan bagaimana bayar zakat. Zakat itu urusan kita semua, itulah, ya kan? Asyik zakat saja dikaji kan? Tak begitu. Tapi saya sentuh ini, layar iman kita itu saya sentuh supaya klik dengan situasi kondisi Islam kekinian. Klik, ya. Kalian pikirkan itu. Mari kita pikirkan. Mari kita pikirkan itu. Kalau sempat nanti berapa lama dia dieksekusi, dihukum, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ya, apa yang akan kita lakukan sebagai umat Islam yang notabene rindu kepada satu kekuatan besar yang ingin dibangun. Islam terbesar, sekali lagi ingat, Islam terbesar di dunia adalah di Indonesia. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.